Halo teman-teman, selamat datang di Daily Vlog Miriam Putri Muhtah di channel Miriam Putri Muhtah. Nonton terus ya videonya karena kali ini saya akan ngevlog tentang Pasar Cekeng. Nah, ini adalah jalan di sekitaran kompleks saya, kompleks kontrakan yang berada di BTN 1. Nah, sekarang ini kita udah belok ke kiri. Nah, di depan sana itu ada kantor dinas kesehatan. Kemudian kita terus aja, terus sampai mengarah ke Jalan Poros. Nah, tak jauh di depan sana, guys, di situ ada lampu merah. Namanya lampu merah BTN 1. Ntar kita lihat ya. Ini jalannya habis hujan, guys. Jadi agak sendu-sendu basah gitu. Nah, ini nih lampu merahnya. Di sini lampu merahnya lumayan apa ya? Kadang nyala, kadang mati. Nah, pas kita lewat ini nyala, guys. Di sini ada orang yang lagi bawa sepeda. Sepedanya keren banget, guys. Rasanya kepengen deh punya sepeda kayak gitu. Semoga suatu hari nanti kita punya banyak rezeki, terus bisa beli sepeda seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini lampu merahnya udah menyala, guys, dan kita gas aja terus ke jalan menuju Pasar Cekeng. Dan ternyata si bapak ini juga membawa sepedanya ke arah yang sama, guys. Tapi kita tinggal aja ya, soalnya kita lagi buru-buru nih. Nah, kalian bisa lihat ini masih sunyi, masih sangat segar udaranya, belum banyak polusi. Apalagi udah turun hujan. Jadi udaranya masih sangat segar. Udara seperti ini tuh jarang banget kita temuin, soalnya kalau udah siang-siang gitu terus panas itu kayak gimana ya, buat udaranya bikin sesak dan kadang juga buat batuk. Beda kalau di kampung. Kalau di kampung itu kan udaranya segar dan masih banyak pepohonan. Jadi ada banyak oksigen yang bisa kita hirup dengan gratis. Nah, sekarang saya sudah berada di Jalan Andi Mape Jalan. Ini tuh kalau kita arah kiri itu kita dapat pengadilan, tapi saya terus aja ya, guys. Soalnya kita mau ke pasar. Di sepanjang jalan masih terlihat sangat sunyi, soalnya ini tuh masih pagi banget. Oh, dan ternyata kita dapat lampu merah, guys. Kita berhenti dulu ya. Nah, di depan sana itu yang warna hijau itu adalah kampus Tai Al Ghazali Bulukumba. Di situ merupakan salah satu kampus favorit bagi warga masyarakat Bulukumba, soalnya biaya kuliahnya itu enggak terlalu mahal dan cukup terjangkau. Nah, di sini kita udah lampu hijau, guys. Langsung tancap gas aja. Nah, kita langsung tancap gas aja. Ini tuh masih pagi, jadi kampusnya masih agak sepi. Wow, Pak. Yang tadi tuh bapak-bapak yang pegang sepeda nongol lagi, guys. Oh, dia mau belok kiri. Kayaknya dia mau ke bengkel deh, soalnya bengkelnya di sebelah kiri tuh. Di toko sepeda Jogja. Nah, ini antara Jalan Andi Mape Jalan dan Jalan Menur. Kita terus aja, di sebelah kiri ada warkop. Kemudian kita terus aja. Di sini tuh jalannya kalau siang cukup ramai, guys. Soalnya ini adalah jalan antara pekerja, pelajar, dan pegawai kantoran. Nah, di sebelah kanan saya ini sekarang udah dibangun gedung Amatoa. Yang kirinya ini, yang sebelum lampu merah ada Cafe Circle. Kemudian kalian bisa lihat ini adalah gedung pinisi yang ditanami beberapa tanaman sayuran di sekitar pekarangannya ya, pekarangannya, guys. Ini tuh juga masih pagi banget, tapi di warkop itu bapak-bapak udah mulai berkumpul, namanya warkop kampung. Kemudian ini lagi nih yang orange ini adalah klinik Rama Medika. Kalau kami sekeluarga sakit, kami biasanya bukan dirawat sih, periksanya di situ, soalnya vaskes pertama kami itu adalah di klinik Rama Medika. Kayak orang kaya, semua bermobil. Nah, sekarang kita udah berada di Jalan Poros menuju ke Pasar Cekeng. Kalau kita terus tadi itu bakalan ketemu sama jalur mengarah ke Pantai Merpati. Tapi di sini kita lewat Jalan Poros.
pasar Cekeng aja ya guys, soalnya kita lagi buru-buru mau ke pasar sebelum ke kantor. Biasanya kalau hari Minggu di sini tuh areanya ramai karena banyak orang yang berolahraga dan sekedar bersantai-santai. Nah, kalau saya sih lebih suka ke sana tuh. Pojokan kanan itu, di situ ada hutan kota. Di hutan kota kita bisa menikmati liburan kita dengan bersantai-santai di gazebo yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Selain udaranya yang cukup adem, juga di situ cukup tenang guys. Kita bisa tadabbur alam, melihat pepohonan, banyak burung yang berkicau maupun sekedar makan bersama keluarga di gazebo tersebut. Oke, di sebelah kanan itu juga ada kolam pancing guys. Di situ kita bisa mancing, kemudian hasil tangkapannya kita bawa pulang. Tapi untuk biaya masuknya itu kita harus ini dulu ya, bayar. Tapi karena saya tipe orang yang suka tempatnya gratis dan bagus, jadi saya lebih memilih ke Pantai Merpati di area yang tidak dipungut biaya, kemudian di hutan kota. Nah, di sini kita melewati Taman Cekeng guys. Di sebelah kanan itu ada Taman Cekeng Nursery namanya. Di sana biasanya ada banyak mobil-mobilan sewa untuk anak kecil. Kemudian kalau sore sampai malam di situ bisa kulineran sepuas hati kita. Ada pisang goreng, bakwan, sop ubi dan lain-lain. Ini itu pasar Cekeng yang terkenal di Kabupaten Bulukumba karena di sini penjualnya itu udah tertata rapi kayak di minimarket gitu, tapi versi tradisionalnya. Kalian bisa lihat di sini ada penjual baju. Nah, pertama-tama ini adalah baju cakar ya guys ya. Kita lihat-lihat dulu, kali aja ada yang cocok dan aku suka. Jadi saya rencananya mau beli kalau ada yang bagus dan saya suka. Tapi kalau nggak bagus dan nggak saya suka berarti nggak dibeli dong. Dan sepertinya di sini saya nggak beli deh karena saya meninggalkan penjual tersebut dan saya beralih ke penjual pakaian anak-anak. Namun saya juga bingung lihatnya soalnya banyak banget dan kurang menarik bagi saya. Jadi lanjut aja ke penjual yang lainnya. Nah, di sini kira-kira saya berjalan ke penjual apa ya guys ya? Saya juga udah lupa, soalnya ini video lama banget mengendap di galeri, kemudian saya edit dan ternyata saya nggak beli apa-apa. Saya langsung saja menuju ke area penjual ikan yang arahnya tuh kita harus berjalan melalui lorong. Asal kalian tahu ya guys, ini tuh videonya saya tag di tahun 2024. Sepertinya ini tuh pertengahan tahun 2024. Kemudian saya editnya di bulan April 2025. Jadi lumayan lama ya guys. Lanjut lagi guys, ini tuh lorongnya lorong ke penjual ikan ya. Dan lorong yang kita lewati ini menjual pakaian anak-anak, pakaian orang dewasa, dan juga pakaian dalam. Nah, di sebelah kiri ini tuh ada banyak jilbab cantik, cuman saya nggak beli ya, soalnya beberapa bulan yang lalu pernah beli di Shopee, jadi nggak beli lagi. Kemudian di sebelah kanan ini ada banyak penjual sembako, barang campuran. Nah, kebutuhan rumah tangga itu mereka jual hampir semuanya guys, bumbu-bumbu dapur, kebutuhan body care ada juga, tapi kita juga nggak beli soalnya persediaan masih ada. Dan di sebelah kiri depan ini guys, itu ada banyak tas-tas yang murah meriah juga, dan tempatnya itu nggak pernah berpindah, dia menjual di tempat itu terus, jadi kita nggak bingung lagi kalau datang. Kemudian di sini saya lihat apa ya, kok berhenti, taunya cuman lambat jalan doang. Di depan sebelah kanan ada penjual makanan jadi, dan juga di depan sana udah mulai nampak
penjual ikan dan penjual ayam. Itu lorong yang ke kiri ya guys. Dan di sini kira-kira ada ikan apa ya? Wow, ini ada apa sih? Kok nggak kelihatan banget caranya? Kayaknya ini udang deh, atau udang kecil. Aku nggak bisa lihat guys, soalnya Kak Fandi nih take videonya kok nanggung banget sih. Lanjut lagi, kita jalan ke arah pusat penjualan ikan. Di sini tuh rame banget dan penjualnya pun nggak pernah berpindah tempat, tertata rapi, dan kita nggak bakalan bingung kalau udah pernah datang beberapa kali. Lanjut lagi, jeng jalanannya agak becek ya guys ya, soalnya para penjual ikan itu selalu menyiram ikannya biar kelihatan segar. Nah, di sini tuh ada ikan merah, kemudian ikan apa sih namanya tuh? Ikan loka bahasa Bulukumba guys. Kemudian kita nggak jadi beli. Lanjut lagi, kira-kira ini saya beli apa ya? Aku juga udah nggak ingat beli ikan apa. Oh, di sini tuh kita beli ikan iris guys. Ikan iris kita beli soalnya ikannya tuh dagingnya tebal, empuk, kemudian tulangnya tuh nggak terlalu banyak dan tulangnya bisa ditebak di bagian mana dia berada, tidak seperti ikan-ikan kecil kayak katombong itu di pinggir atasnya, di tengah, kemudian kadang juga ada ini tulang yang tidak terlihat tiba-tiba berada di dalam tengah daging ikan. Jadi kalau Kak Fandi sih paling sukanya ikan iris. Kemudian lanjut lagi, kira-kira beli apa ya? Wow, di sini ada ikan lajur guys. Cuman saya takut beli ikan lajur, saya pernah beli dan tidak ada yang mau memakannya. Soalnya dagingnya tipis dan tulangnya juga banyak. Tidak beli bin nama saja. Lanjut lagi, wow, di sini jalanannya agak oh iya, ini tuh agak becek soalnya tadi hujan guys. Aku baru ingat tadi pagi hujan, jadinya tambah becek. Kalian bisa lihat tuh kayak gimana ya pemandangannya. Padahal itu ini biasanya nggak sekotor ini guys, cuma karena emang lagi habis hujan jadi penampakannya kotor banget. Lanjut lagi, kalau kita ke sebelah kanan, di sebelah kanan itu juga ada penjual ikan, kemudian ada penjual ayam potong. Kalau di sekitaran tempat saya berdiri itu juga penjual ikan, tapi itu ikannya ikan laut seperti mairo, katombong, kajang, ataupun ikan bandeng. Nah, kalau kita lurus ke depan, di sana biasanya ada penjual cookies, tapi nggak ada kalau di sekitar mana lagi nih yang mau di shoot. Oh, ternyata saya ke lorong sebelah situ guys. Di situ tuh juga jualan ikan dan biasanya sedikit agak lebih murah dibanding lorong tengah itu. Tapi ternyata di sini saya nggak beli apa-apa, cuma nanya doang. Di sini tuh pasarnya ramai sampai jam berapa ya? Jam 10 masih ada penjual ikan, tapi udah sedikit. Kalau mau dapat ikan yang harganya murah sih kita harus pergi di sekitar jam 9, karena di situ para penjual sudah mulai akan menjual ikannya dengan harga yang sedikit lebih murah karena mereka udah mulai bersiap untuk pulang. Dan ternyata di sini saya beli guys ikannya ibu ini. Kira-kira ini kenapa ya? Kayaknya ini ikan katombong atau banyara sih? Lupa deh. Sebenarnya dari beberapa pengalaman saya baru menyadarinya kalau sebaiknya di saat ikan harganya murah sebaiknya kita tuh nyetok aja semampu kita. Soalnya kadang ikan itu harganya melambung tinggi juga di hari-hari tertentu. Yang biasanya dijual 20.000
itu jadinya 50.000. Jadi kita harus nyetok aja kalau punya dana yang cukup dan punya tempat penyimpanan yang cukup. Pindah ke Mama. Di sini apa sih? Kayaknya di sini saya melihat kakak gadis deh. Ya, Atau tinggal apa ya? Nggak tahu, lupa. tidak ada kenal kita apa? Di sini penjual dan pembelinya banyak banget guys. Oh, dan benar di sana ada kakak gadis guys di sekitar penjual ikan itu yang berlindung. Dia sama mamanya. Ih, gadis mah lucu. Kalau kalian biasa nonton daily vlog saya, kalian pasti tahu siapa sih kakak gadis itu. Nah, di sini tuh juga ada banyak penjual sayuran. Kita udah mulai melewati penjual sayuran. Sayuran di Pasar Cekeng itu harganya cukup terjangkau, Rp5.000 udah bisa banyak jenis yang kita dapat dalam sekantong. Soalnya penjualnya bisa dinego guys. Jadi kita bisa minta tolong dicampur ini, campur ini aja. Tapi kalau kalian juga mau beli 5.000 nya sih juga bisa. Nah, di sebelah sini tuh kita shoot adalah tempat penyimpanan ikan para penjual yang disusun dengan cukup rapi ya. Kemudian ini adalah tenda-tenda penjual, dan ternyata saya beli sayur di sekitar situ pula. Kayaknya. Kalian bisa lihat kan tatakan dari letak penjualan para penjual ini itu udah tertata guys. Di lorong sebelah sini khusus sayur, kemudian di depan saya ini adalah penjual bawang. Bawangnya pun mengikuti harga pasar. Kalau bawangnya lagi mahal, dia masih bisa memberi kita diskon dengan cara ini, kasih bonus dikit ataupun harganya tetap, tapi ini caranya agak itu sih menurutku nggak apa-apa. Soalnya kalau saya minta bonus saya masih dikasih, dan ternyata kakak gadis nyamperin saya pula. Ih, dia main peluk-peluk aja di pasar. Kira-kira dia ikut nggak ya ke saya, atau mau ikut ke mamanya pulang? Nonton terus videonya. Kalian bisa lihat ataupun dengar backsound dari suara video ini guys. Itu adalah para penjual yang menawarkan dagangannya. Semoga dagangan para penjual di pasar ini selalu laris manis berkah dan selalu banyak pembeli yang berdatangan. Dan juga semoga warga masyarakat Bulukumba khususnya yang berada di kota selalu bisa punya banyak rezeki halal untuk membeli barang-barang dagangan mereka guys. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita udah berada di lorong sekitar penjual barang campuran, perlengkapan rumah tangga, sabun, tepung, masako, dan lain-lain itu dijual di sini. Dan ternyata si gadis ikut guys ke saya. Dia ninggalin mamanya karena mau ikut ke BTN 1. Oh iya, kalau menurut kalian kalau ke pasar barang apa sih yang wajib dibeli? Jadi tinggal mama lo. Kalau menurut saya ya tentunya itu adalah barang-barang kebutuhan kita guys. Dan di sini masker saya udah agak molor, banget deh kelihatan di kamera. Lanjut. Kalian bisa lihat kan apa yang dijual ibu ini. Di sini itu bergantung dengan sangat cantik dan rapi. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas kebutuhan pokok di dunia perdapuran itu terpampang nyata dan terpampang rapi. Di sini kita lanjut jalan-jalan. Kita akan meninggalkan lorong pasar ini. Kita akan keluar menuju ke lorong depan itu, dan di sini di sebelah kiri ini tuh menjual barang campuran juga cemilan-cemilan guys. Tapi sepertinya saya tidak membeli cemilan-cemilan tersebut. Nih ada kitela, ada barbecue, ada tik
roti, kemudian banyak lagi deh macamnya yang nggak bisa gue sebutin satu persatu. Kemudian apalagi ya, di depan ini tuh yang tershoot dunia persabunan guys. Kalau kalian suka beli sabun di pasar atau di minimarket guys, kalau saya sih biasanya di minimarket aja, soalnya harganya udah jelas, kemudian yang pastinya selalu ada barang-barang promo. Tapi terkadang pula kalau udah mendesak untuk dipakai dan stok barang udah habis, kita belinya di pasar sini. Soalnya di sini juga harganya grosir dan harganya sesuai dengan harga pasaran kalau beli grosir. Nah, ternyata di sini saya ke penjual cemilan ini, guys. Tapi saya lupa beli apa ya kira-kira. Yang pastinya selalu ditepani oleh si kakak gadis. Kalau seandainya kamera ini tershoot ke arah bawah, di bagian bawah itu ada banyak penjual makanan-makanan tradisional dan kue-kue tradisional seperti lemang, pipi, kemudian ada baje, jipang, kerupuk, dan banyak deh. Kalau kalian sempat dan berada di Bulukumba, kalian bisa jalan-jalan aja ke pasar ini. Soalnya di sini tuh bukannya dari pagi jam 6 sampai jam setengah 10 sih. Nah, kalian bisa lihat kan dari arah depan situ penjual sayuran juga tertata rapi, berbaris rapi. Dan arah parkirannya jelas berada di sebelah kiri, jadi nggak kecampur-campur gitu. Saya juga cari. Dan sepertinya di sini saya singgah di dunia perbumbuan dan persayur-sayuran guys. Kira-kira beli apa ya? Kayaknya beli sayur deh. Dan kita melihat ada banyak perbentoran. Nah, ini tuh nampak tengahnya guys, kalau kita lewat tengah, tapi tadi saya lewat samping aja soalnya ini lebih sepi dan gak terlalu ramai. Wow, di depan sana juga ada penjual ikan, tapi gak beli, cuman di shoot doang. Dan ini adalah rute jalan pulang saya. Di sini ada banyak penjual beras. Nah, penjual berasnya tuh stay di sebelah sini aja guys. Jadi kalau kalian cari beras, kita belinya di sini. Kenapa ada itu yang nongol ya? Sepertinya karena efek hujan deh jadi ini. Jadi penjual pakaian tersebut naik. Biasanya dia di bawah sih. Nah, ini tuh mamanya gadis guys yang motor merah. Tapi gadis nggak ikut mamanya karena dia mau ikut saya ke pasar. Pulang ke BTN 1. Lanjut, kita jalan pulang yuk. Kok balik lagi sih? Kira-kira mau apa ya? Dan ternyata beli ini guys. Beli apa sih? Beli pentol siomay. Soalnya ini adalah jajanan favorit dari papanya Rudina, jajanan favorit Kavandi, dan tentunya gadis juga suka. Jadi kita harus membelikannya agar mereka senang. Kalau beli jajanan seperti ini sih rasanya cukup enak, soalnya murah dan banyak, dapat banyak gitu. Beda kalau kita beli bakso, beli berapa ribu dapatnya berapa biji. Kalau beli pentol ada banyak dan rasanya juga lumayan enak. Pokoknya bisa bersaing lah sama bakso. Tapi itu menurut kami. Kalau menurut kalian pasti lain lagi kan. Soalnya beda selera. Hai. Terkadang untuk membeli jajanan seperti ini tuh membutuhkan kesabaran karena kita harus antri. Tapi di sini saya nggak antri lama guys, soalnya nggak ada pembeli sebelum saya, alias udah pada dilayani kali ya. Nah, kalian bisa lihat kita udah berada di parkiran dan kami udah mulai pulang setelah berbelanja menghabiskan duit untuk kebutuhan perut. Yeay, yang pastinya ini tuh makanan-makanan yang
kami suka bakalan kami masak. Dan sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu, banyak rezeki, selalu nonton video-video kami, dan kami juga selalu bisa video-video. By the way, kalian yang terbaik deh udah nonton video ini sampai akhir. See you.